Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para santriwan yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada pertemuan pertama kali ini kita kembali belajar dengan online. Dan pada pertemuan pertama ini kita akan membahas pada halaman pertama, atau kalau di buku kalian itu di halaman kedua ya. Di situ ada poin pengantar induksi matematika. Ya. Jadi bab pertama nanti adalah induksi matematika, dan di situ kita akan mempelajari dulu sebelum kita inti pelajaran dari induksi matematika. Di situ diterangkan tentang pengantar induksi matematika. Ya. Jadi di situ induksi matematika itu nanti intinya adalah pada notasi sigma. Ya. Jadi sigma itu merupakan huruf yang ke-18 ya, dari abjad dari huruf Yunani ya. Maka pada tahun 1755 diperkenalkan oleh Leonhard Euler ya, dia seorang matematikawan dari Swiss yang memperkenalkan daripada notasi sigma ini ya. Notasi sigma inilah yang akan kita pelajari nanti pada induksi matematika. Jadi sebelum kita mempelajari induksi matematika, maka kita akan mempelajari yang namanya notasi sigma. Ya. Jadi sigma itu artinya nanti menjumlah, ya. Jadi lambang, ya. Dalam matematika itu kan banyak lambang. Maka sigma itu adalah salah satu lambang yang dipergunakan dalam ilmu matematika, yang berasal dari huruf Yunani yang abjad, huruf Yunani kapital yang ke-18 ya. Kalau kita kan punya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J ya, abjad itu. Maka di Yunani, abjad Yunani itu juga ada banyak ya, ada alfa, beta, ada gamma, ada sigma. Nah, sigma ini adalah yang huruf yang ke-18. Digunakan diperkenalkan oleh Leonhard Euler ya. Sigma ini artinya adalah menjumlah. Ya. Untuk lebih jelasnya akan saya terangkan bagaimana penggunaan daripada notasi sigma ini. Ya. Pengantar induksi matematika yang ingin saya jelaskan di situ ada apa? Notasi sigma ya. Ada notasi sigma. Nah, bagaimana notasi sigma tersebut? Ya. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang sigma ya, itu lambangnya adalah seperti ini ya. Jadi yang dinamakan lambang dari sigma itu yang ini ya. Di situ nanti ada lambang seperti huruf E ya. Maka notasi sigma itu nanti lambangnya adalah berbentuk seperti huruf E ini ya. Ini adalah notasi sigma. Jadi kalau ini ada K ya, 1, di sini ada angka 1 ya. Ini ada angka 1 ini. Dan di atasnya juga ada angka N ya. Di situ ada N ya. Maka maksudnya adalah menjumlah angka mulai dari apa? Untuk K sama dengan 1 sampai yang di atas nanti adalah sampai yang diinginkan. UN, N itu yang diinginkan berapa? Nah, di sini adalah rumusnya nanti. Nah, di sini adalah rumus. Ya. Rumus maksudnya adalah bentuknya yang mau dijumlah itu apa? Ya. Kita lihat misalnya ini contoh soal ya. Misalnya ini ada K sama dengan 1 sampai 5. Ini cara membacanya menjumlah 1 sampai 5. Jadi artinya nanti ini yang dijumlah adalah angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5 ya. Ini nanti hanya tinggal menjumlah saja 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Karena apa? Ketentuannya di sini adalah angka 1 sampai dengan angka 5. Misalnya ini ya, yang kedua yang B ya. Yang B adalah sigma
K sama dengan 1 sampai 4. Ya, ini membacanya apa? K 1 sampai 4 itu membacanya adalah menjumlah K mulai K sama dengan 1 sampai K sama dengan 4. Ya. Jadi misalnya ini K-nya itu berapa ketentuannya? Rumusnya K-nya K pangkat 3 berarti 1 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 3 tambah 3 pangkat 4 tambah 4 pangkat 3. Ya. Jadi ini mulai angka 1 yang kan ini kan 1 sampai 4 ya ini. Jadi ini kan 1 sampai 4. Maka yang di K-nya itu ya 1 2 3 4. Karena ketentuannya apa? Ketentuannya kan 1 sampai 4. Maka K-nya 1 2 3 4. Pangkat 3 karena apa? Karena rumusnya. Ya, karena rumusnya. Nah, misalnya ini juga yang C. Di situ yang C K-nya berapa? K-nya mulainya 3 ke 6. Nah, karena mulainya itu bukan 1, maka yang ditulis nanti kan rumusnya apa? Rumusnya 2K min 1. Nah, 2K min 1 itu berarti rumusnya adalah 2 kali 3. Mengapa ini 3? Nah, mengapa 3? Karena K-nya mulainya 3 ini. Nah, karena K-nya mulai 3, maka rumusnya adalah 2 kali 3 kurangi 1. Kurangi 1 dari mana? Dari rumus. Ya. Ditambah ya, menjumlah kan? Menjumlah berarti kalau 3 atasnya 6 itu berarti 3 sampai 6. Berarti ini nanti K-nya 3 4 5 6. Nah, rumusnya tetap mengikuti soal ya. Jadi rumusnya ini tergantung soalnya ya. Soalnya apa? Misalnya soalnya K pangkat 3 seperti yang B tadi ya sudah K-nya dimasukkan angka 1 sampai 4 ya. Karena ini K yang K 1 atasnya 4. Kalau yang bawah ini kan K-nya 3 sampai 6. Ya. Maka ini cara apa? Menggunakannya adalah apa? K-nya diisi angka yang tertera di bawah. 3 ya mulainya. Berarti angka 3 ini mulainya angka 3 ini. Ya. Kemudian setelah angka 3 kan angka 4 urut, angka 5, angka 6 ya. Jadi modelnya nanti urut ya. Kita hapus dulu, kita ulangi. Jadi yang namanya sigma itu adalah menjumlah ya, sesuai dengan ketentuannya ya. Saya ulangi nih ya. Ya, jadi saya ulang. Notasi sigma itu adalah seperti huruf E ya. Seperti huruf E. Ya. Kemudian apa? Yang di bawah ini K. K1 itu mulainya. Kemudian yang di atas N itu sampai berapa? Jadi menjumlah yang ditulis di bawah sampai yang di atas itu. Yang ditulis ini dengan yang ditulis yang di atas. Yang N itu. Jumlah berapa? Kalau mulainya 1 ya nanti K-nya itu diganti angka 1, K-nya diangkat angka 2 sampai yang di atas berapa. Misalnya ini ya, saya contohkan tadi. Ini kan K-nya 1 ya sampai 5. Ya, berarti dia nanti menjumlah ya, sesuai rumus. Ya, UK itu rumus ya, rumus yang tidak di apa? Yang hendak dikerjakan soalnya itu. Kemudian tinggal mengganti saja 1 sampai 5 berarti K-nya ditulis 1 sampai 5 sesuai dengan misalnya yang di bawah nih ya, K1 sampai 4 ini yang B itu K1 sampai 4 K-nya rumusnya K pangkat 3. Ya, berarti K-nya nanti 1 sampai 4. 1 2 3 4 dijumlah ya. Sigma itu menjumlah. Kemudian tinggal di sesuai rumus K pangkat 3 ya. Berarti 1 pangkat 3 tambah 2 pangkat 3 tambah 3 pangkat 4
tambah ini maksudnya 3 pangkat 3 ya, itu keliru ini ya. Ini 3 pangkat 3 maksudnya ya. Ini pangkat 3 ya, bukan 3 pangkat 4. Ini pangkat 3 ya, 3 pangkat 3 plus 4 pangkat 3. Dan yang C juga sama seperti itu tadi sudah saya terangkan. K nya tidak mulai angka 1 tapi mulainya angka 3 ya. Jadi K nya 2K min 1 ya, ini 2K min 1 berarti 2 kali 3 ya, karena mulainya angka 3. 2 kali 4, 2 kali 5, 2 kali 6. Satunya dari mana? Dari rumus 2K min 1 ya. Jadi untuk sigma sementara itu dulu ya. Semoga pada pertemuan yang singkat ini ya saya terangkan sedikit ya, biar tidak banyak, supaya kalian paham. Insyaallah kita akan nanti latihan soal, dan besok kita akan membahas latihan soalnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.